Ini cakep banget loh. Victor keluarin raket dengan spesifikasi yang cocok banget buat pemula. Seperti apa detail raket ini? Simak videonya sampai selesai. Halo guys, ketemu lagi dengan saya Didi Kartomo di DK Sport for your hobby. Nah, di video kali ini kita mau bahas tentang thruster KHMR dari Victor. Nah, untuk video unboxingnya bisa kalian akses di link di deskripsi di bawah. Di situ saya jelaskan tentang macam-macam varian dari thruster KHMR ini dan juga tentang detail spesifikasi dan juga tampilannya. Nah, sebelum kita lanjut lagi, jangan lupa subscribe dulu ya. Oke, kita ulas lagi spesifikasinya. Untuk pembandingnya saya pilihkan dua raket dengan tipe yang sama, yaitu power dan juga range harga yang kurang lebih mirip. Ada di range harga yang kurang lebih sama, yaitu Voltric 2DG Slim dari Yonex dan SS Super Series 99 dari Li-Ning. Raketnya udah nggak ada. Yang Yonex sudah saya jual, yang SS memang pinjaman. Jadi saya jual itu untuk modal unboxing lagi, review lagi ya. Nah, raket-raket yang nggak saya pakai setelah saya review akan saya jual melalui IG. Jadi ikutin IG saya, follow di dekas_sports13. Ada di sini tulisannya di pojok atas. Ya, kita ke spesifikasinya ya. Jadi thruster KHMR brandnya dari Victor. Ini adalah yang thruster KHMR F. Ini nama lengkapnya tuh. Thruster KHMR F. F itu artinya warna Prussian Blue. Jadi dominannya biru ya. Kemudian made in-nya China. Shell package-nya hanya raket batangan dan tas kain. Nggak dapet senar, nggak dapet grip. Tas kainnya udah pernah saya jelasin sih di video unboxing ya. Kalau ini cuma dapet tasnya itu juga bukan dari Victor. Ini goodwill dari si penjual ya. Kemudian kita ke harga jualnya sekitar 600 sampai dengan 660. Nah, kemudian untuk frame materialnya ini ada grafit, nanoresin, FRS teknologi. Kemudian shaft materialnya ada grafit, resin dengan diameter 7.0 shaft mm ya, 7 mm. Kemudian flexnya high flex. Beratnya 4U, kemarin di video unboxing saya timbang 82 gram. Sementara yang 5U karena nggak ada barangnya kita nggak timbang. Kemudian panjangnya 675. Kemudian balance-nya di 295 head heavy. Ini saya ukur sendiri ya, 295 balance point-nya ini. Jadi artinya udah head heavy. Kemudian maximum tension-nya untuk yang 4U ada di 32 pounds dan yang 5U ada di 31 pounds. Artinya ini udah cukup banget untuk memenuhi kebutuhan kita. Kita di non-profesional itu 32 pounds itu udah tinggi banget. Biasanya kan di range antara 24 sampai dengan 30 lah maksimal. Karena kalau 32 itu tenaganya harus sudah kuat banget. Kemudian grommetnya ada 76. Kalau kita sedikit bandingkan dengan Yonex Voltric 2DG Slim, itu salah satu raket andalan saya pada masanya. Harganya kurang lebih sama. Kemudian bedanya adalah di Voltric 2DG Slim itu 3U. Dan juga persamaannya adalah di high flex-nya. Jadi unik nih. Biasanya itu raket power itu stiff-nya medium atau stiff. Nah, tapi khusus ini dan Voltric 2DG Slim itu udah di high flex. Kemudian kalau mau balance point, Voltric 2DG Slim lebih head heavy di 305, jadi cukup ekstrim lah, head heavy-nya cukup gede. Kemudian tarikannya bisa 35 pounds karena memang yang DG ya, durable grade. Nah, kemudian kita ke fitur-fiturnya ya. Fiturnya kemarin di unboxing saya jelasin juga sih, ini saya ulang sedikit. Jadi ada power box, jadi bentuknya itu memang kayak kotak nih, frame-nya itu kotak ya, box gitu. Jadi tujuannya supaya dia nggak torsion. Tertorsion itu apa? Kepelintir, supaya tidak terpelintir. Jadi ada anti torsionnya. Kemudian ada juga fitur catapult structure. Ini diklaim bisa naikin power sebesar 9,75%. Sejenis nanomesh neo kalau di Yonex atau NAMD ya di Yonex.
Kemudian ada FRS, ini sebenarnya teknologi materialnya dia ya, Fiber Reinforced System. Ini untuk peningkatan elastisitas, tapi juga tetap ringan gitu ya. Kemudian ada fitur internal T-joint. Memang ini T-jointnya rapi banget ya, Victor ini T-jointnya rapi banget. Dan juga ada fitur 76, ya sebenarnya 76 gromets. Sekarang kita ke penilaian. Jadi ini sudah saya pakai di lapangan beberapa kali. Tapi yang namanya penilaian ini kan subjektif ya, ini subjektif saya. Saya bukan pemain profesional, saya juga amatir, otodidak, meskipun sekarang saya ikut kelas hobi di NHC, Nur Wahid Hobbies Club, tapi tetap saja basicnya saya otodidak dan non profesional. Jadi bisa aja berbeda, apalagi kalau penilaian dari pemain pro, pasti beda ya. Kita ke tampilannya dulu. Tampilannya nih very good. Anjir, kombinasinya bagus sih, makanya saya bilang very good ya. Buat kalian yang suka warna-warna cerah, ini pasti langsung jatuh hati nih sama raket ini. Udah ngeliat gini, waduh, langsung jatuh hati lah. Kemudian untuk penilaian saat dipakai di lapangan, feelsnya, lob, saya mulai dari lob atau liftnya. Ini, wow, very good banget, bagus banget. Menurut saya yang spesial dari raket ini tuh untuk lob-loban enak banget. Jadi kalau terutama untuk main single nih, kalau kita main lob, baik lob biasa, lob kedut, ini enak banget karena ada tambahan tenaga dari si high flexnya ini. Dari high flexnya ini dia ada tenaga tambahan untuk pukulan ke atas. Lob ya, lift. Kemudian juga raketnya nggak berat-berat amat. Jadi 4U-nya tuh 4U yang kurus, 82 gram, bukan 4U yang gemuk. Nah, kemudian untuk main drive juga oke. Bisa bertenaga, powernya dapat, cepat juga, dan juga tidak naik ya, cukup datar. Bola-bola drive-nya datar, enak, very good. Untuk kontrol juga tidak ada masalah dengan kontrolnya. Mau main net, kemudian mau main placing, bola setengah, itu enak lah untuk main kontrol, jadi nggak ada masalah. Cuma memang kalau saya memang ada sedikit adaptasi ya, karena memang biasa saya pakai raket yang karakternya stiff. Ini raket andalan saya ya, stroke 69 sama 68D. Ini karakternya stiff, sementara ini lebih fleksibel atau lentur. Jadi adaptasi di awal, tapi setelah itu langsung dapat kok konsisten, enak. Kemudian untuk defense juga enak, karena basicnya tadi ya, buat lob enak. Jadi untuk lift defense ini enak banget. Lift defense enak banget. Kemudian untuk drive juga enak, drive defense. Kemudian untuk block juga enak, karena pada dasarnya untuk main kontrol enak nih raket. Nah, yang terakhir adalah di smash. Yang saya lakukan ini kan seperti biasa, saya akan melakukan smash atau jump smash sesuai dengan yang biasa saya lakukan. Saya setting, saya pukul, saya lakukan ayunan, dan ternyata hasilnya cukup datar. Jadi smash saya yang biasanya ya lumayan tajam lah, jadi datar. Mungkin ini pengaruhnya adalah di flexnya ini. Ketika kita ngayun dengan kecepatan tinggi, dia masih nekuk begini ya, masih flex. Jadi bola kepalanya si raket ini agak naik ke atas, sehingga bolanya datar, tidak terlalu tajam. Kemudian untuk powernya juga untuk smash ya standar-standar aja lah, biasa-biasa aja. Jadi saya masukin ke kategorinya good dulu deh, belum sampai very good. Saya coba ingat-ingat, sebenarnya saya agak bimbang waktu mau masukin ke good. Saya coba ingat-ingat, Voltric 2 DG Slim itu saya kasih nilai very good karena secara ketajaman sudut itu dia nggak terlalu tajam, dia cukup datar, tapi powernya dapat karena 3U dan high flex. Sementara yang Astrok 38D saya kasih nilai very good karena powernya biasa-biasa aja, standar-standar aja, tapi tajamnya dapat. Nah, kalau yang ini powernya biasa-biasa aja dan pukulannya tidak terlalu tajam, jadi ya good dulu deh. Sementara untuk yang lainnya sih masih very good ya. Jadi kalau kita bandingin dengan yang Yonex Voltric 2DG Slim sama SS99, hasilnya seperti tabel ini ya di bawah. Yonex Voltric 2DG Slim itu very good semua, tapi dengan catatan ini raket berat. Kalian harus bisa handle. Kalau kalian nggak bisa handle pakai raket 3U yang berat,
maka penilaiannya akan berbeda tentunya. Sebelum kita kesimpulan, saya mau coba bandingin dulu dengan raket yang ada aja ya. Saya pakai ini aja yang 4 juga Astrok 69. Saya pengen nunjukin ke teman-teman terkait frame-nya. Jadi frame-nya itu sudah isometrik, bisa dibilang sudah isometrik meskipun tidak selebar Yonex, karena Yonex tuh terkenal lebar banget isometriknya ya, terutama yang Astrok series. Ini sudah isometrik meskipun dari panjangnya tidak sepanjang Yonex, karena beberapa serinya Victor itu ada yang tidak isometrik, tapi yang ini udahlah, ini udah kepalanya udah besar, kemudian shaftnya juga udah slim shaft, kemarin capnya juga bagus, kemarin sudah saya bahas di video unboxing, kemudian di gripnya nih yang bagus ya, jadi udah ada jendolannya, artinya untuk nahan si tangan kita supaya nggak lepas, terutama saat berkeringat banget ya. Udah bagus nih Victor. Nah, sekarang kita ke kesimpulan ya teman-teman. Jadi kesimpulannya adalah Victor menurut saya sangat cerdas. Dia membuat raket dengan spek yang dibutuhkan sekali oleh pemain-pemain pemula yang orientasinya adalah menyerang. Nah, kenapa? Karena satu, raketnya nggak terlalu berat. Biasanya permasalahan pemula itu power, kemudian stamina itu belum kebentuk. Artinya kalau pakai raket yang terlalu berat itu akan melelahkan. Nah, ini cuma 82 gram patunya, patu kurus lah ya. Jadi pemula pasti bisa handling ini, enak untuk handling ini. Kemudian juga balance point-nya 295, artinya nggak yang even balance 280-an, atau juga nggak yang terlalu extreme heavy. Nah, kalau yang extreme heavy itu sensasinya akan terasa lebih berat. Jadi ini heavy-nya udah enak, udah dapet heavy-nya. Kemudian yang paling seru lagi adalah dia high flex. High flex ini tujuannya untuk membantu tenaga, tambahan tenaga, memberi tambahan tenaga kepada si atlet, si pemainnya. Jadi ini menurut saya cocok banget buat pemula yang orientasinya menyerang. Nah, terkait smash-nya memang ada sedikit kendala ya, ada sedikit problem menurut saya nih. Itu yaitu kurang tajam. Saya coba beberapa kali, loh kok kayak gini, loh kok kayak gini. Tapi sebenarnya bisa disiasati. Siasatinya sama dengan saat saya mensiasati Voltrek 2DG Slim. Jadi harus agak mundur ke belakang supaya koknya ini yang biasa misalnya kita di sini agak lebih di depan lagi, sehingga dapat sudutnya dapat, dan saat kita contact point dengan bola itu posisinya udah ngepret nih, udah kedut. Jadi dapat tambahan lagi power dari si flexnya. Jadi dapat powernya, dapat sudutnya. Nah, tadi spesifikasinya udah cakep banget, kemudian ada kelemahan pun bisa diantisipasi, bisa kalian siasati. Ada satu kelemahan lagi yaitu harganya. Harganya relatif mahal, 600.000, batangan lagi, belum termasuk senar. Kalau kalian harus pasang senar BG66 Ultimax, seperti saya ini pakai BG66 Ultimax 28 pounds, maka kalian harus nambah 120 sampai 130.000. Jadi kenanya sampai 700 lebih. Jadi lumayan mahal. Sementara kalau pemula ini biasanya mintanya yang murah dulu, di bawah 500.000. Biasanya kan kalau pemula, saya mau beli raket yang cocok untuk pemula tapi murah dulu. Nanti kalau saya udah jago baru saya beli yang mahal. Nah, ini yang perlu dipertimbangkan sama Victor. Kalau memang sasarannya adalah pemula, harganya juga harus disesuaikan untuk harga pemula. Tapi kalau pemulanya duitnya banyak, sultan ya bebas aja sih. Ya, rekomendasi jelas seperti saya sampaikan di kesimpulan, bahwa rekomendasinya untuk pemain yang bergaya menyerang, pemain pemula dengan bergaya menyerang. Kemudian untuk pemain single juga ini akan cakep banget. Pemain single ini, untuk pemain single cakep banget. Dan tentunya buat kalian yang suka warna cerah. Ada teman saya baru saya keluarin raket ini pas awal-awal testing nih. Dia lihat langsung, wih keren banget raketnya gitu. Karena dia memang suka warna-warna cerah begini ya. Oke, perlu dicatat juga ya teman-teman, bahwa raket itu pengaruhnya hanya 10%. 90%-nya adalah orangnya itu sendiri atau atletnya itu sendiri. 10% itu udah maksimal lah. Nah, tapi ingat,
Ketika kita ada di level yang sama, kita tanding misalnya lawan itu di level yang sama banget, maka suatu persen pun akan mempengaruhi kemenangan. Terima kasih buat yang udah nonton. See you. Dah.